Sulitnya mendapatkan casing dengan performa terbaik di harga 400 ribuan. Assalamualaikum Sobat Viz TV, dan ini kita berburu sekitar 2 minggu lebih ya, sampai akhirnya kita menemukan casing Venom RX Genjiro. Oke, jadi kemarin sudah kita buat video unboxingnya ya, dan ini dia casing dari Venom RX Genjiro dengan tempered glass di sisi sebelah kanan dan performanya yang membuat sirkulasi udaranya bagus banget, bahkan support fan hingga 14 cm, dan di bagian atas juga tombolnya ada di sisi pinggir ya, jadi nggak mengganggu aktivitas. Oke, di bagian paling bawahnya juga ada tulisan Venom RX, dan di depan sini nanti kita akan taruh water coolingnya. Di bawahnya juga bisa ditaruh kipas tambahan lagi, dan di bagian atasnya juga kita bisa tambahkan kipas 14 cm. Oke, kemudian di bagian bawahnya ada 2 hard disk dan 2 SSD ya, kalau misalkan sobat mau pasang 4 ditempati juga oleh power supply. Oke, kemudian ini adalah sisi tampilannya sebelum kita pasang, dan nantinya kita akan pasang menggunakan VGA 3 fan punya saya ditambah water cooling ya. Kemudian ini sisi belakangnya, jadi di sini kita juga sudah dapat semua kebutuhan yang nggak perlu beli baut dan mur lagi. Oke, jadi langsung aja, ini adalah PC saya yang nggak punya rumah kemarin ya, karena casing lamanya udah kita jual dan akhirnya dia punya rumah baru. Saatnya kita pindahin nih satu persatu ya, dan ini kita harus cabut semuanya, kita rapin semua. Semua ini memakan waktu itu hampir seharian ya, setengah hari lah ya. Oke, kita sudah dapat mur baut dan kabel tisnya di sini. Tolong bantu support, like, subscribe juga boleh ya, silakan ya. Oke, ini water coolingnya kita akan taruh di dalam sesuai dengan rekomendasi kemarin. Jadi di luarnya ada kipas bawaan casing sudah ARGB ya, dan ini dia tutupnya sudah kita buka karena kita mau pasang water cooling, dan kita harus bongkar dulu kipas bagian depannya. Jadi kita bongkar pasang intinya ya semuanya ya, dan nanti kita lihat seperti apa hasilnya setelah terpasang. Dan ini dia dengan penuh perjuangan masangnya ya, akhirnya coolmonya bisa terpasang dengan selangnya di bawah sesuai dengan rekomendasi yang kita bahas kemarin, dan bautnya ya kita pasang di samping fan depan jadi nggak tabrakan gitu trik masangnya ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Wow, keren banget. Sekarang tulisan gigabyte-nya juga kelihatan, dan itu nggak mentok ya, itu mungkin sisa 1-2 cm antara jarak VGA dengan water cooling IO-nya nih, tuh tipis banget. Nah, ini yang susah banget kemarin kita nyari casing yang bisa muat untuk IO water cooling di depan ya. Kalau di atas sebenarnya muat aja, tapi untuk ukuran yang IO 240 mm ya. Untuk bagian depannya ini support hingga 360 mm untuk water coolingnya. Punya saya ini ada di 280 mm ukurannya, jadi nanggung ya. Oke, dan saatnya kita pasang. Kita buka segel bagian dalam kacanya. Ini kacanya, tempered glassnya itu ada frame putihnya, jadi di saat dipasang itu keren ya, dia tidak terlihat pinggir-pinggirannya tuh, jadi kayak kok cocok banget menurut saya ya dengan desain yang warna ya. Untuk warnanya itu keren, Genjiro itu hitam putih, putih di luar dan hitam di dalam. Bagian atasnya bagi sobat yang pasangnya exhaust ya, keluar pastinya biasanya di atasnya itu, silahkan dicopot aja untuk performa pembuangan yang lebih mantap. Oke, jadi karena sudah resmi semua ini kita review, saatnya kita tes performa dan kita buka semua segelnya ya. Wow, jadi langsung mengkilap ini PC-nya, jangan sampai kesentuh deh casing PC-nya, nanti langsung bekas mungkin ya sidik jari kita. Oke, saatnya kita langsung tes performa. Tidak lupa kita mulai dari suhu idle dulu ya. Jadi ini suhu before-nya yaitu pakai casing kita yang lama kemarin, silahkan cek casingnya apa, itu di 37 derajat dan sekarang menjadi 35 derajat, turun 2 derajat. Kemudian untuk Cinebench R15 nya juga ada peningkatan di FPS, walaupun CPU skornya itu turun 1 poin. 1 poin menurut saya ini nggak begitu berasa ya, yang penting FPS naik gitu. Oke, kemudian Cinebench R23 juga before-nya itu ada di 11.565 untuk multi-core-nya, dan after-nya jadi 11.724 naik. Untuk single core-nya juga naik, walaupun ya nggak nyampe angka 10 lah naiknya ya. Oke, selanjutnya untuk Fire Strike skornya juga skornya ada perbedaan ya, dari 303.99 untuk grafik skornya naik jadi 30512. Kemudian untuk suhunya yang sangat terlihat jelas di saat kita memasang coolmonya itu dengan bagus ya water coolingnya, jadi sobat bisa lihat sendiri untuk suhunya. Dan untuk skor
core time spice core-nya juga naik lumayan loh, naiknya loh. Oke, kemudian untuk suhunya di sini sobat bisa lihat ya, before-nya sama after-nya beda jauh, makanya ayo water cooling bisa ditaruh di tempat yang semestinya. Itu akan membuat performanya itu keluar semua. Dan di sini sobat bisa lihat, kemarin ada yang bilang ya subscriber kita, di saat naruh ayo water coolingnya dengan benar, dia suhunya nggak nyampe 60 derajat, dan ternyata benar. Di sini saya membuktikan. Jadi jangan sampai kalian beli ayo water cooling itu salah pasang sehingga performanya itu nggak maksimal. Nah di sini sobat lihat ya, temperaturnya itu turun dari 67 ke 54 ya, turun jauh banget, termasuk GPU-nya karena sirkulasi udaranya jadi bagus. Efisiensi dari core clock-nya juga bagus ya, jadi dayanya turun tapi performanya justru meningkat, termasuk FPS-nya. Dan mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih sobat yang sudah menonton videonya sampai habis. Kalian diklik ya tombol like, subscribe, dan komen pendapat kalian juga. Jangan lupa yang mau beli casingnya ada di deskripsi video ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali sahabat Sobat Wiz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.